Om Swastiastu. Om Abhiganamastu Namasidam. Umat Dharma yang berbahagia dimanapun berada. Semoga semua dalam keadaan sehat dan sejahtera. Bertemu kembali dengan saya Ibu Isti Agung Istri Purwati yang pada kesempatan ini akan membahas tentang Banten Saraswati yang paling kecil. Untuk itu, mari kita lihat bersama-sama. Sebelumnya, perlu diketahui mengapa kita memuja Dewi Saraswati dalam bentuk buku. Dewi Saraswati adalah Dewi Sungai. Beliau juga sebagai sakti dari Dewa Brahma, yaitu dewa yang berperan dalam proses penciptaan. Dewi Saraswati juga sebagai ibu dari Weda. Kata Weda berasal dari kata Wid yang artinya pengetahuan kebijaksanaan. Dengan demikian, Weda mencakup semua ilmu pengetahuan yang ada di dunia ini dan bersifat universal. Demikian pula agama Hindu bersifat universal. Di Bali, agama Hindu berbeda dengan di India, karena di Bali antara karma, bakti, jnana, dan yoga dilaksanakan secara seimbang. Dan ini dilaksanakan dalam bentuk upacara yatnya yang menggunakan sarana Banten. Banten di sini bukan hanya sebagai suatu persembahan, sebagaimana disebutkan dalam yatnya Prakirti, bahwa Banten juga sebagai simbol ide Sang Hyang Widi, simbol alam semesta, dan simbol diri kita. Banten juga sebagai simbol yantra yang mampu menarik dan menggerakkan kekuatan para dewa maupun alam semesta, sekaligus juga bisa mengharmoniskan unsur-unsur yang tidak seimbang baik di alam semesta maupun pada tubuh kita. Kembali kepada Banten Saraswati yang merupakan implementasi dari sebagian kecil ajaran Weda. Untuk lebih jelasnya, mari kita bersama-sama membuatnya. Pertama-tama kita siapkan semua bahan. Bantal tape, tebu pisang, jaje gine jaje uli merupakan simbol kekuatan purusa perdana atau positif negatif atau maskulin dan feminim dari Sang Hyang Trimurti, yaitu Brahma, Wisnu, dan Siwa. Selanjutnya terdapat injin, ketan, beras merah, dan jagung. Kemudian ada jali-jali atau barley. Semuanya adalah bahan makanan yang sangat baik untuk kesehatan. Mungkin banyak dari kita yang tidak tahu bahwa jali-jali atau barley ini bisa dimakan dan memiliki khasiat yang bagus untuk menyembuhkan rematik maupun berbagai penyakit lainnya. Selain makanan, terdapat juga obat-obatan berupa rujak dan segara gunung. Rujak dibuat dari air kelapa muda dicampur dengan asam dan gula merah. Ini sangat menyegarkan. Sedangkan segara gunung terbuat dari umbi-umbian yang bisa dimakan yang disebut dengan temu, seperti temu lawak, temu kunci, temu tis, dan sejenisnya. Semuanya dirajang kemudian disiram dengan arak. Temu yang berarti bertemu, jadi segara gunung ini simbol pertemuan energi dari laut dan gunung. Umbi-umbian simbol gunung dan arak simbol laut. Hal ini bisa kita kaitkan dengan sesontengan ketika menghaturkan arak berem, yaitu segara ibek, danu ibek. Arak simbol segara dan berem simbol danu. Arak bila dipegang terasa dingin, tetapi ketika diminum akan memberi efek panas, bahkan membakar. Jadi pertemuan antara panas dan dingin agar seimbang, baik di dalam tubuh kita maupun di dunia ini. Selanjutnya ada bubur sumsum dan bubur percet. Bubur sumsum berisi air cendana dan santan, sedangkan bubur percet berisi madu. Bubur sumsum sebagai simbol sumsum atau inti dasar yang membantu pertumbuhan setiap makhluk hidup yang membentuk sel darah merah, disimbolkan dengan bubur percet, dan darah putih disimbolkan dengan bubur sumsum. Sedangkan jajan kukus putih sebagai simbol kebahagiaan dan jajan kukus kuning sebagai simbol kesejahteraan, dilengkapi dengan nasi bira atau nasi pradnyan sebagai anugerah kebijaksanaan. Jadi ketiganya merupakan simbol ketiga dewi, yaitu Dewi Uma, Dewi Laksmi, dan Dewi Saraswati. Adapun inti dari Banten ini adalah jajan Saraswati,
Karena Banten ini ditujukan kepada Dewi Ilmu Pengetahuan, maka sebaiknya jajan Saraswati dilengkapi dengan ongkara. Selain itu, terdapat pula bubur sumsum yang digulung dengan daun endong sebagai simbol penciptaan. Endong berwarna merah sebagai simbol kekuatan Brahma sebagai pencipta. Kemudian, daun beringin adalah simbol kalpavriksa atau pohon yang dapat memenuhi segala keinginan. Pada 3 helai daunnya juga diisi bubur sumsum yang dibungkus berbentuk segitiga, tampelan, dan digulung sebagai simbol utpeti, stiti, dan pralina, bahwa keinginan itu akan selalu tercipta, kemudian tumbuh, lalu menghilang. Sedangkan daun cemara adalah simbol kekuatan hidup. Cemara dapat tumbuh dalam berbagai musim dan dalam berbagai cuaca. Selanjutnya, Banten ini dilengkapi dengan pesucian yang terdiri dari tepung tawar, sisig, minyak, tepung putih, dan beras. Lalu terakhir dilengkapi dengan sebuah canang genten. Umat sedharma dimanapun berada, mungkin ada bentuk Banten Saraswati yang berbeda. Itu tidaklah salah, sepanjang berdasarkan sastra, petunjuk orang suci, dan kita meyakini bahwa Banten itulah yang terbaik yang mampu kita buat. Jadi tidak ada Banten yang salah dan tidak ada Banten yang 100% benar. Karena sebagai manusia, kita tidak luput dari kesalahan dan ketidaksempurnaan. Jadi janganlah kita berdebat tentang benar salahnya sebuah Banten. Yang penting, niat tulus kita dan bakti kita dalam membuatnya akan menjadikan Banten itu sempurna sebagai sebuah hiatnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Akhir kata, saya haturkan para mesanti. Om Santi 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 Om.